A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita melanjutkan pertemuan sejarah desain. Setelah teman-teman melewati UTS maksud saya ya, kita melanjutkan kembali pertemuan pada hari ini ya. Tentunya dengan materi yang lebih dalam, dan saya berharap dengan asumsi teman-teman sudah memahami materi-materi sebelumnya ya. Oke, jadi setelah kemarin kita membahas tentang bahasa rupa ya teman-teman ya, hari ini kita membahas ternyata ya seorang anak-anak itu ya semua anak itu memiliki bawaan ya dari DNA-nya itu bagaimana mereka bisa memvisualisasikan dengan metode visual tradisi. Jadi judul materi hari ini adalah warisan ilmu bahasa rupa yang diteorikan oleh Primadi Tabrani, perkembangan bahasa rupa anak. Nah, di sini ada gambar, coba kita bedah. Selain menjadi media komunikasi untuk berbagai zaman, bahasa rupa juga merupakan bahasa yang dipakai anak-anak untuk bercerita dan mengembangkan cerita. Bahasa ini dapat mendukung tumbuh kembang anak dan selayaknya tidak dipisahkan dari perkembangan skill anak. Bagaimana bisa begitu? Bahasa rupa pada gambar anak. Teori bahasa rupa mengemukakan tentang salah satu jenis karya visual, yaitu ruang dan waktu. Ya, kemarin kita sudah membahas prinsip bagaimana cara membaca relief Borobudur dengan bahasa rupa. Nah, di sini kita ada gambar anak-anak dan yang juga bisa dibaca dengan teknik bahasa rupa ya, teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Teori bahasa rupa mengemukakan tentang salah satu jenis karya visual, yaitu ruang waktu datar atau sering disingkat dengan RWD. Jenis karya ini sering digunakan pada visual budaya timur dan karya visual anak-anak. RWD tidak mengenal perspektif, tapi di dalamnya tetap tergambar jarak atau ruang dan momentum waktu yang terjadi. Contohnya pada gambar melambaikan tangan digambar jadi banyak. Artinya bukan bertangan banyak, tapi arah dan proses gerakan tangan dari satu titik ke titik yang lain. Istilah ini kita sebut dengan imaji jamak. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya bagaimana gambar anak-anak menggambarkan bolanya ya. Ada kurva di sini, ada arah gerak bola ya dari anak ini melempar bola sampai masuk ke gawang. Jadi arahnya berupa busur seperti ini ya, kurva seperti ini ya. Bagaimana anak-anak yang lain berusaha keras menangkap bolanya, ternyata bolanya masuk ke gawang dan terjadi cetak gol. Saya kurang paham ini gerak jenis apa ya namanya, tapi saya merasa ini suatu permainan bola yang pastinya ya. Oke. Nah, selanjutnya sebelumnya saya lanjut, jadi di sini bolanya digambarkan dengan jumlah yang banyak dan tergambar kurvanya, dan digambarkan anak-anak ini memiliki lapisan. Ini menandakan bahwa dia sedang bergerak ya, teman-teman ya. Ada lapisan di sini, tandanya sedang bergerak ya. Oke, di sini ada skor 2-2. Oke, lanjut ya. Warisan ilmu bahasa rupa, perkembangan bahasa rupa anak. Selain imaji jamak, juga ada cara gambar sinar X untuk menceritakan isi dan bagian yang diperbesar untuk menyatakan pentingnya bagian tersebut dari cerita yang disampaikan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada gambar bagian kaki diperbesar untuk menyatakan bagian yang penting dalam cerita. Nah, ini yang paling penting diperbesar gambarnya. Kemudian sinar X pada bagian kapal untuk menceritakan isi dalam kapal. Ya, jadi
kita menggambar, kalau kita merujuk pada gambar Yunani realis ya, atau gaya gambar Western comic ya, misalkan itu tidak ada gambar X-ray seperti ini ya teman-teman ya. Jadi pada kapal di sini terdapat transparan ya. Ini ada Laras sedang beraktivitas di dalam dengan tasnya, dengan barang-barangnya. Nah, ini kapalnya ada 2 tingkat ya. Nah, ini ada anak pertama dan anak kedua sedang berada di dalam kapal. Nah, gambar bercerita versus cerita bergambar. Nah, sebelum saya lanjut gaya gambar, kalau kita berbicara gaya gambar, kalau kita bicara di dunia akademik itu terlihat masih adem-adem saja, teman-teman. Tapi kalau kita bicara bahasa gaya gambar di industri kreatif, terutama dengan para ilustrator dan komikus Indonesia, mereka akan sensitif ya. Jadi mereka berasumsi kalau ngomong gaya gambar kita harus mengikut wayang, harus mengikut wayang kulit, harus mengikut wayang golek. Padahal kita bukan hanya ingin membicarakan masalah itu aja ya. Padahal bukan ke arah situ gitu ya. Tapi yang sebenarnya saya harus garis bawahi kalau kita berbicara gaya gambar ya di era yang global ini, di mana kalau kita melihat gaya gambar manga juga sudah sangat tercampur ya. Bahkan kalau teman-teman pernah nonton JoJo ya, yang badannya gede-gede itu ya, yang ada temanya macam-macam, ada tema vampir dan macam-macam itu ya. Saya rasa banyak sekali gaya gambar manga yang sudah sekian persen mangganya dan terpengaruh dengan budaya gambar barat ya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana gaya gambar itu sekarang sudah tidak ada batasan. Dan otomatis kalau misalkan gaya gambar orang-orang Indonesia, termasuk komikus-komikus Indonesia itu ya teman-teman ya, mereka yang profesional dan paham untuk identitas bangsanya, otomatis mereka akan dalam karya-karya pribadi mereka, dalam karya-karya mereka, mereka akan bereksperimen menciptakan gaya gambar yang pastinya tidak sama dengan manga, yang pastinya tidak sama 100% dengan Western comic. Nah, jadi di kesimpulannya setiap autor yang profesional di Indonesia, terutama komikus, ilustrator, mereka sudah memiliki gaya gambar khas masing-masing. Dan kalau ada pertanyaan, bagaimana dan seperti apa gaya gambar khas Indonesia itu? Ya, tentu gaya gambar khas Indonesia adalah mereka yaitu gambar yang diciptakan oleh komikus Indonesia. Ya, tentunya yang berbeda dengan kriteria manga, kriteria Western comic. Nah, jadi seperti itu kalau ada pertanyaan. Jadi tidak perlu ada lagi perdebatan mana gaya gambar Indonesia yang asli harus sesuai wayang. Jadi sudah tidak perlu ada perdebatan soal itu. Tapi kalau misalkan masih ada yang kekeh, oh gambar kita harus mengikuti wayang, ya silakan bereksperimen. Tidak ada yang salah ya. Semua itu boleh, yang namanya teori, eksperimen silahkan saja. Tetapi dari kita, pengalaman dari akademis maupun pengalaman empiris, tentunya yang paling bijak adalah keputusan yang tadi, bahwa gaya gambar khas Indonesia adalah gaya-gaya gambar yang diciptakan oleh autor-autor kita, anak bangsa. Ya. Nah, berkaitan dengan gaya gambar anak ini bisa menjadi rujukan bagaimana kita dalam memvisualisasikan karya-karya kita, baik itu animasi, baik itu komik, baik itu ilustrasi, game bahkan ya, kita memiliki ciri khas sendiri. Nah, ini bisa menjadi sesuatu yang dikembangkan. Nah, dosen bisa jadi dari materi yang banyak ini, ya ini hanya sekedar trigger bagi kalian. Kalian boleh bereksperimen ya bagaimana menciptakan metode-metode dalam visualisasi yang sesuai dengan sandaran ilmu bahasa rupa dan gambar anak. Nah, jangan sampai kita itu hanya mengekor pada gaya-gaya gambar barat dan Jepang atau luar negeri ya. Seperti kalau barat tidak mengenal ya, ini gambarnya bolanya satu ya satu, digambar pas capture-nya aja. Tetapi kalau gambar anak itu gambar yang bercerita. Nah, oleh karena itu kita menarik bagaimana kita membedah perbedaan gambar bercerita versus cerita bergambar.
Oke, baik, kita baca, kemudian kita bedah ya nanti ya. Cerita bergambar adalah kisah yang diceritakan dengan gambar, yang menerangkan teks tertulis. Sedangkan gambar bercerita adalah gambar yang bisa diceritakan walaupun tanpa melihat teks dan menggunakan ilmu bahasa rupa di dalamnya. Pada cerita bergambar, teks adalah tokoh utama. Sedangkan dalam gambar bercerita, gambar yang terjadi tokoh utamanya. Pada cerita bergambar, ilustrasi hanya menjelaskan teks, sehingga anak pasif ketika melihat gambar, karena cerita sudah tertuang dalam teks dan ilustrasinya bersifat statis. Satu kejadian diam yang terjadi pada titik tertentu. Lain halnya dengan gambar bercerita, yang keterangan tulisannya hanya sedikit, namun ilustrasinya sangat dinamis dan berbicara banyak dalam kurung dengan metode imaji jamak, sinar X, pembesaran, dan sebagainya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, dan saya sudah menyertakan contoh-contoh gambarnya. Gambar bercerita memiliki sekuen dalam peristiwa yang sedang berlangsung, sehingga anak dapat melihat detail kejadian satu persatu. Misalnya, seperti apa seorang tergelincir. Ketika anak menuturkan gambar, ia dapat bercerita lebih banyak daripada keterangan yang tertulis. Dalam hal ini, bahasa rupa mengundang anak untuk terlibat aktif dan berinteraksi dengan gambar. Dalam proses perkembangan anak, gambar bercerita dapat menjadi stimulan yang baik karena anak melalui dua proses utama, menatap gambar dan menggambar. Nah, jadi ini menjadi suatu hal yang menarik ya. Menatap gambar dasar membaca. Nah, ini bagaimana? Ketika anak menatap gambar bercerita, ia tidak sekadar membaca teks dan melihat gambarnya, tetapi ia juga membayangkan kejadian yang terjadi. Semakin banyak stimulan gambarnya, semakin luas imajinasinya. Proses pertama dalam menatap gambar bercerita adalah memahami pesan gambarnya. Setelah itu, ia baru belajar cara membacanya. Kemudian yang kedua adalah menggambar dasar menulis. Cara anak menggambar tidak pernah natural. Ia selalu berinovasi dalam menggambarkan apa yang dilihat dan dipahaminya. Ia menggambar dengan metode RWD yang lebih mudah untuk menjadi media berceritanya. Setelah menggambar, ia bercerita. Dengan itu, secara tidak langsung, ia belajar menulis dan membaca apa yang ditulisnya. Ya, nah jadi kalau teman-teman melihat ini contoh-contoh gambar anak, kadang saat mereka menggambar, mereka sambil bercerita. Itu biarkan saja teman-teman, ya. Jadi ini berkaitan, bukan berarti kita membahas parenting, tapi ternyata ini berkaitan juga dengan gaya-gaya gambar anak dan kebiasaan mereka. Jadi kalau misalkan mereka saat menggambar, sambil berbicara, sambil teriak-teriak, menceritakan apa, biarkan saja. Itu salah satu stimulan agar kreativitasnya, imajinasinya semakin meningkat. Ya, nah apa manfaat kreativitas dan imajinasi? Tentu bagi kita ya, insan DKV ya, otak kanan semakin kuat, maka kita semakin kuat juga visualisasi kita ke depan, gambaran ke depan kita mau apa ya, dream kita untuk menjadi apa. Semakin kuat visualisasinya, otak kiri mendukung sehingga tahap-tahap untuk mencapai apa yang kita inginkan dari visualisasi itu semakin realistis dan semakin mudah untuk tercapai. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini slide yang terakhir ya. Setelah tadi kita bahas menatap gambar dasar membaca dan menggambar dasar menulis, sekarang pembinaan kreativitas sejak dini. Pada pendidikan formal di Indonesia ya, pembinaan kreativitas anak masih jauh dari ideal. Masih sekedar mengajarkan keindahan ya. Nah, jadi seperti barat itu kan, kalau barat itu kiblatnya dari Yunani, hanya keindahan. Misalkan patung-patung Yunani, patung-patung dewa, gambarnya hanya realistis, keindahan, pelukis-pelukis barat ya, bukan hanya keindahan. Di kelas-kelas menggambar dan kerajinan, tetapi bukan kreativitas. Sehingga konteks kreativitas terbatas pada bakat seni seorang saja. Padahal pembinaan kreativitas yang baik akan melahirkan generasi inovator dengan ide-ide yang cemerlang. Karena optimalisasi berpikir anak
terlatih sejak dini. Seperti yang saya sampaikan tadi. Namun tak usah putus asa karena pendidikan paling dominan justru terjadi di rumah. Nah, jadi peran orang tua juga harus berperan dalam generasi anak kita, ya. Jangan lupa untuk selalu berkelanjutan dan menyeluruh dalam membina kreativitas. Ajari correctness untuk mengasah logika, fitness untuk keterampilan fisik, dan goodness untuk pengembangan imajinasinya. Motivasi anak untuk tidak masalah jika gambarnya berbeda karena di dalamnya ada cerita dan yang diterjemahkannya dalam bahasa rupa versinya sendiri. Gunakan karya dosen untuk bedah. Nah, jadi kalau kita melihat anak kita kok gambarnya berbeda, ya, melihat anak kita gambarnya berbeda, jangan dibelenggu dengan gaya-gaya gambar western atau manga, teman-teman, ya. Ya, misalkan suatu saat kita punya saudara, punya ponakan, punya adik, saat kita menjadi orang tua punya anak, melihat gaya gambar anak kita nanti berbeda, jangan diubah, ya, harus seperti ini, seperti itu, ya, harus seperti Marvel Comics, harus seperti DC Comics, harus seperti gaya gambar Toy Company, ya, jangan seperti gambar Yunani, jangan realis seperti ini, jangan dipaksakan karena biarlah mereka tumbuh dengan gambar itu. Baru saat mereka sudah SMP, ya, atau SMA, ya, atau akhir usia SD, ya, baru diarahkan kamu akan menjadi seperti apa, ya, ilustrasinya mau ke arah mana. Kalau misalkan ke arah ilustrasi komik misalkan, ya sudah diikuti segmentasinya. Baru saat segmentasinya butuh gaya gambar hibrida western dengan manga misalkan, baru disesuaikan. Tapi masa-masa mereka explore dengan gaya gambar mereka sendiri, jangan diusik, jangan dirubah. Itu akan membelenggu, bukan hanya membelenggu gaya gambar khas anak-anak dan generasi Indonesia kita, tetapi juga akan membelenggu kreativitas mereka, ya. Nah, jadi seperti itu, ya, teman-teman, ya, kaitannya sangat luas juga, ya. Ini secara tidak langsung berkaitan dengan parenting dan generasi visual kita. Karena yang melanjutkan generasi kita ya adalah anak-anak. Ya, kita mungkin sudah terbelenggu dengan gaya gambar western dengan Japanese, tapi jangan sampai anak-anak kita terbelenggu dengan gaya gambar yang pop culture itu, ya. Biarkan kreativitasnya berkembang. Baik, saya rasa itu dulu hari ini. Kemudian saya akan contohkan karya sebagai bahan kajian. Teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa karya dari saya, ya. Oke, ini beberapa contoh karyanya. Nah, kalau kita berbicara di sini, ya, kita ngomongin gaya gambar. Coba perhatikan. Kalau teman-teman lihat ini gaya gambar mana? Ya, perhatikan. Gaya gambar dari mana? Apakah Jepang? Apakah Barat? Nah, coba dicek. Apakah Jepang? Apakah gaya Barat? Oke. Nah, jadi ini adalah gaya gambar hibrida, ya, teman-teman, ya. Bagaimana saya waktu itu bereksperimen kalau
kalau komikus itu harus riset kan ya. Ini contoh kasusnya ya, karena saya seorang komikus, jadi ini bahan studinya itu ya. Jadi yang namanya komikus itu harus riset kalau kita harus mengikuti kebutuhan pasar. Pasar maunya apa? Ya, pasar di Indonesia itu bisa dibilang paling banyak ya. Paling banyak itu bisa dibagi dua, fans komik barat dan fans komik Jepang. Oke, fans komik barat dan fans komik Jepang. Di situ kita bisa melihat segmentasi pasar kita menyukai gaya gambar itu. Oleh karena itu saya bereksperimen bagaimana menyatukan gaya gambar barat dan Jepang sehingga menjadi suatu gaya gambar saya olah lagi menjadi gaya gambar khas saya. Nah, jadi ibarat gaya gambar itu adalah tanda tangan, jadi tidak ada yang menyamai. Jadi orang pasti langsung tahu, oh ini gaya gambarnya Ayub Nurmana. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di sini ya bagaimana seorang insan DKV berusaha untuk menciptakan gaya gambar khas. Nah, kalau ditanya gaya gambar khas Indonesia, ya salah satunya karya Ayub Nurmana yang menggunakan gaya gambar khas dia, atau seseorang autor yang menggunakan gaya gambar khas dia. Jadi siapapun autornya, siapapun komikusnya, ilustratornya, animatornya, selama dia bereksperimen dan tidak 100% mengikuti kriteria Barat dan Jepang, bisa dibilang itu adalah gaya gambar khas Indonesia. Dan itu nggak masalah teman-teman, ya. Nah, bagi yang tadi masih mungkin ada yang bermazhab gaya gambar kita tuh belum ada, misalkan, ya itu tidak salah. Ya, karena namanya pemikiran manusia itu pasti berkembang. Itu tidak salah, silahkan bereksperimen bagaimana gaya gambar itu seharusnya kalau dirujuk dengan gaya gambar, gaya visual tradisi pada wayang kulit dan wayang golek. Dan saya berhak menyampaikan bahwa wayang kulit itu peninggalan dari tradisi India saat penyebaran agama Hindu ya pada masa lalu. Nah, jadi silahkan dipilih mana metode yang paling tepat untuk menentukan bagaimana gaya gambar Indonesia. Oke, seperti itu ya. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Silahkan teman-teman mengulang-ulang lagi jikalau ada materi yang kalian belum pahami. Dan jikalau ada pertanyaan, silahkan bertanya pada forum grup kita. Ya, kita boleh berdiskusi di situ, tanya jawab. Setiap pertanyaan pasti akan saya jawab, saya jelaskan bagi teman-teman yang belum memahami. Baik, semoga berkah ilmunya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.